Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan, kebun sayuran milik Abu Nawas mengalami gagal panen. Akibatnya, ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Uang simpanannya juga ikut ludes untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Untuk makan sehari-hari saja, terpaksa ia dan istri harus makan seadanya. "Hari ini kamu masak apa, istriku?" tanya Abu Nawas. "Ya masih sama seperti yang kemarin, nasi sama daun singkong," jawab istrinya. Mendengar itu Abu Nawas menghela nafasnya. "Padahal aku ingin sekali makan daging," ucap Abu Nawas. "Mau beli pakai apa coba? Uang kita kan tinggal sedikit," timpal sang istri. "Baiklah, aku akan ke pasar sebentar. Barangkali aku bisa membeli sesuatu," balas Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, ia menghampiri toko penjual daging. "Berapa harga dagingnya, kawan?" tanya Abu Nawas. 120 dinar per kilo, Abu Nawas," jawab penjual daging. "Boleh aku beli sesuai dengan uang yang aku punya?" tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu punya uang berapa?" kata penjual daging balik bertanya. "Aku hanya bawa 20 dinar, kawan," jawab Abu Nawas. "Kalau kamu mau sekilo, nanti aku kasih," balas penjual daging. "Tapi uangku cuma 20 dinar, ujar Abu Nawas. "Kita ini kan kawan lama, Abu Nawas. Nanti kurangnya gampang. Kapan-kapan aja," tutur penjual daging. "Wah, terima kasih kawan. Aku janji, nanti kalau aku punya uang, aku akan membayar kekurangannya," timpal Abu Nawas dengan perasaan bahagia. Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa daging 1 kilo. Sang istri pun kaget, bercampur senang melihat suaminya pulang membawa daging. "Kamu beli daging 1 kilo, dapat uang dari mana?" tanya sang istri. "Oh enggak, aku enggak membelinya. Ini penjual daging mengutangiku," jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Nawas kembali ke pasar. Ia melewati toko penjual daging. Melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya, si penjual daging ini berteriak, "Abu Nawas, kapan kau akan memberikan hakku?" "Sabar kawan, di lain waktu ya, jika Allah melapangkan rezekiku." Dan hari berikutnya, Abu Nawas kembali ke pasar untuk menemui kawan-kawannya. Ia sengaja menghindari rute jalan depan toko penjual daging supaya dirinya tidak ditagih. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawan-kawan tongkrongannya langsung menyambutnya dengan ceria. Semua orang yang ada di tempat tongkrongan merasa senang dan gembira. Mereka sudah terbiasa mendengarkan Abu Nawas mendongeng tentang pengalamannya dan kisah jenakanya. Ketika Abu Nawas sedang asik duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba penjual daging itu lewat dari arah depan, dan dia pun melihat Abu Nawas, lalu memberikan sinyal seraya berkata, "Aku ingin hakku, Abu Nawas." Abu Nawas segera berdiri dari tempat duduknya dan bergeser ke tempat lain agar terhindar dari gangguan si penjual daging. Namun si penjual daging itu juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas. Penjual daging mulai memberikan sinyal lagi kepada Abu Nawas, sambil mengancam akan membongkar hutangnya di depan kawan-kawannya. Abu Nawas pun mulai berpikir mencari cara agar tidak ada kesempatan penjual daging mengganggunya. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk berpamitan kepada kawan-kawannya pulang ke rumah. Namun kawan-kawannya ini menahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenakanya. Mau tak mau, Abu Nawas menuruti kemauan kawan-kawannya itu. Tapi yang membuat Abu Nawas kesal, penjual daging itu selalu mengganggunya. Merasa kesal dengan tingkah laku penjual daging, Abu Nawas mulai membalasnya. "Baiklah, aku akan bayar semua. Berapa hutangku? 100 dinar kan?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar 100 dinar. Kapan kamu mau melunasinya?" kata penjual daging. "Sekarang aku melunasinya. Kamu tunggu di sini dulu. Aku ambil uangnya di rumah," jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas berjalan pulang untuk menemui Tuan Hamid.
Karena kemarin lusa, Abu Nawas bekerja di rumah Tuan Hamid membersihkan kebun yang ada di halaman rumahnya. Dan kebetulan saat itu Abu Nawas belum menerima bayaran dari Tuan Hamid, karena Tuan Hamid sedang berada di luar kota. Mendengar Abu Nawas akan membayar hutang kepada si penjual daging, Tuan Hamid pun bercerita bahwa si penjual daging itu mempunyai hutang 100 dinar juga kepada Tuan Hamid. Maka terpikirlah akal cerdik Abu Nawas untuk mengajak Tuan Hamid bersamanya. Tak berselang lama, Abu Nawas pun datang bersama Tuan Hamid. Di situ si penjual daging sudah tak sabar ingin menerima pembayaran 100 dinar dari Abu Nawas. Dan ternyata kawan-kawan Abu Nawas juga masih ngumpul di situ. Mereka ingin menyaksikan akal cerdik apalagi dari Abu Nawas untuk melunasi hutangnya. Abu Nawas, mana uangnya? Kok malah ngajak Tuan Hamid? Tanya si penjual daging. Tenang kawan, Tuan Hamid ini juga ada sangkut pautnya sama kita. Jadi tadi hutangku 100 dinar kan? Kemudian Tuan Hamid memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas sebagai pembayaran kerjanya. Ini, aku bayar hutangmu yang 100 dinar. Berarti hutangmu sudah lunas kan? Tanya Abu Nawas kepada si penjual daging. Baiklah, hutangmu lunas Abu Nawas, jawab si penjual daging. Ketika si penjual daging akan memasukkan uang itu ke dalam kantong bajunya, Abu Nawas buru-buru berkata, tapi tunggu dulu kawan, aku dengar kamu juga punya hutang 100 dinar ke Tuan Hamid. Nah, mumpung kamu lagi dapat uang, bayarlah sekarang. Tidak elok menunda-nunda bayar hutang kalau sudah ada uangnya. Karena merasa malu kepada Tuan Hamid dan juga banyak kawan-kawan Abu Nawas yang sedang menyaksikan itu, akhirnya dengan terpaksa si penjual daging menyerahkan uang 100 dinar yang ia dapat dari Abu Nawas kepada Tuan Hamid. Nah, sekarang semua sudah selesai kan? Tuan Hamid sudah membayar kerjaku yang kemarin. Aku sudah membayar lunas hutangku kepadamu, dan kamu juga sudah membayar lunas hutang kepada Tuan Hamid, kata Abu Nawas kepada si penjual daging. Seketika, semua kawan-kawan Abu Nawas berdecak kagum dengan kecerdikan Abu Nawas itu. Dan si penjual daging pun pulang dengan tangan hampa, walaupun hutang Abu Nawas sudah lunas kepadanya. Kisah selanjutnya. Selain cerdik, Abu Nawas juga terkenal di kalangan istana sebagai orang yang sering berkelana ke berbagai daerah luar untuk berdagang. Maka dari itu, Abu Nawas dianggap mahir berbagai bahasa asing. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas diperintah Baginda Raja sebagai penerjemah. Seperti apa kisah kocaknya? Berikutlah kisah lengkapnya. Diawali ketika pada suatu hari, kerajaan kedatangan seorang tamu asing. Sehingga Baginda Raja membutuhkan penerjemah selama menjamu tamu tersebut. Tapi yang membuatnya kebingungan, Baginda Raja belum menemukan orang yang menguasai bahasa tamunya itu. Melihat rajanya yang kebingungan, penasihat istana pun memberikan saran. Paduka, kenapa kita tidak undang Abu Nawas saja? Baginda Raja terkejut nama Abu Nawas diusulkan. Karena selama ini Baginda Raja tidak tahu dan tidak pernah mendengar Abu Nawas berbicara dengan bahasa asing. Memangnya dia bisa bahasa asing? Paduka, bukankah saat Abu Nawas berniaga, ia pernah berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain? Tentunya ia pandai menguasai beberapa bahasa asing, kata sang penasihat istana menjelaskan. Mendengar penjelasan penasihat istana itu, Baginda Raja pun segera mengundang Abu Nawas untuk menjadi penerjemah. Dan singkat cerita, diadakanlah acara jamuan makan malam guna menyambut tamu asing tersebut. Setelah jamuan makan malam selesai, Baginda Raja dan tamunya memulai sebuah percakapan. Disitulah Abu Nawas melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah. Dan ternyata semuanya berjalan lancar. Baginda Raja pun sangat senang kepada Abu Nawas,
karena ia begitu cakap melaksanakan tugasnya sebagai seorang penerjemah yang handal. Sehingga suasana percakapan pun menjadi terasa semakin hangat. Namun diam-diam sang penasihat istana terus mengamati Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam menerjemahkan perkataan raja kepada tamu asingnya itu. Kemudian penasihat istana itu bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, aku perhatikan dari tadi kok ada yang aneh caramu menerjemahkan perkataan Baginda Raja. Bagaimana caramu menerjemahkan perkataan Baginda Raja yang begitu panjang, tapi kamu menyampaikannya begitu singkat? Dengan entengnya dan sambil sedikit tertawa, Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mah gampang. Saat Baginda Raja sedang bercerita lucu, aku cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, 'Mohon Tuan tertawa.' Dan tamu asing itu pun tertawa. Ya, walaupun nggak tahu isi cerita Baginda Raja. Nah, kalau Baginda Raja sedang memuji kehebatan kerajaannya, aku cukup menyampaikan kepada tamu asing itu, 'Mohon Tuan acukan jempol.' Tamu asing itu juga langsung mengacungkan jempol. Tamu happy, Baginda Raja pun happy." Mendengar hal itu, penasihat istana tak kuasa menahan tawanya. Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa sekantong koin emas, hasil darinya sebagai penerjemah yang handal. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja memang akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman. Baginda Raja yang awalnya murka dengan kesalahan Abu Nawas, malah akhirnya dibuat tertawa terpinggal-pinggal. Walhasil emosi Baginda Raja mereda dan tak jadi menghukumnya. Seperti yang terjadi pada kisah Abu Nawas kali ini, ia dikejar bayangan hitam. Suatu kali, Baginda Raja mengumpulkan para menteri guna membahas suatu masalah yang penting. Abu Nawas yang dianggap sering memberikan solusi juga turut diundang dalam perkumpulan tersebut. Setelah selesai membahas berbagai permasalahan, Baginda Raja kemudian berkata, "Besok, sesuai keputusan rapat, kalian semua harus datang tepat waktu. Kalau di antara kalian ada yang terlambat, aku tak segan-segan menghukumnya," ancam Baginda Raja. Kemudian mereka pun membubarkan diri dan meminta izin untuk pamit pulang. Pada keesokan paginya, seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu yang dibawanya laku terjual, ia mampir ke warung untuk beristirahat sambil menikmati secangkir kopi hangat. Ternyata di situ sudah banyak kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Ia pun ikut nimbrung bersama mereka. Saking asiknya ngobrol, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu ia ada janji dengan Baginda Raja. Dan ketika hari menjelang siang, datanglah sang istri menghampiri Abu Nawas. "Suamiku, tadi ada utusan istana mencarimu," kata sang istri memberitahu. Spontan, Abu Nawas teringat akan janjinya. "Astagfirullah, kok aku sampai lupa ya? Hari ini kan ada janji dengan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Seketika ia langsung meninggalkan kawan-kawannya dan segera pergi menuju istana. Di sepanjang perjalanan, ia terus membatin bahwa dirinya pasti akan kena hukuman karena datang terlambat. Dan benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehabisan akal cerdiknya agar lolos dari hukuman. Dengan berpura-pura dengan wajah ketakutan, ia berlari memasuki ruangan rapat. "Abu Nawas, kenapa kamu terlambat?" tegur Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mengaku salah Paduka," jawab Abu Nawas. "Seperti yang kemarin aku sudah katakan, siapa saja yang terlambat akan menerima hukuman," tegas Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia,
Keterlambatan saya ini bukan tanpa sebab, Paduka, ucap Abu Nawas membela diri dengan pura-pura wajah ketakutan. Terus apa yang menyebabkanmu terlambat? Dan kenapa kau begitu sangat ketakutan? Tanya Baginda Raja. Jadi begini, Paduka. Sewaktu dalam perjalanan ke istana, saya terus dibuntuti oleh bayangan hitam, Paduka. Saya sudah mencoba menghindar, tapi bayangan hitam itu selalu mengikuti saya. Itulah yang menyebabkan saya ketakutan hingga saya terlambat datang ke istana, Paduka, ujar Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja dan para menterinya terkejut. Siapa bayangan hitam itu, Abu Nawas? Tanya salah satu menteri penasaran. Saya sendiri juga nggak tahu, Tuan Menteri, jawab Abu Nawas. Siang bolong begini, di tengah teriknya sinar matahari, nggak mungkin ada setan. Kamu jangan mengada-ngada, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Kalau Paduka nggak percaya, saya bisa membuktikannya, Paduka, balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja dan para menteri meminta Abu Nawas untuk menunjukkan bayangan hitam yang dimaksud. Abu Nawas lalu mengajak mereka keluar. Kemudian Abu Nawas berjalan di bawah teriknya sinar matahari. Lihatlah bayangan hitam ini, Paduka. Dia selalu saja mengikuti saya, kemanapun saya menghindar, teriak Abu Nawas sambil terus berlari ke sana kemari mencoba menghindari bayangan hitam. Melihat tingkah konyol Abu Nawas ini, Baginda Raja dan para menteri istana spontan tertawa terpingkal-pingkal. Berkat kedatangan Abu Nawas yang terlambat, justru meregangkan ketegangan otak akibat memikirkan persoalan yang dihadapi. Oleh karenanya, Baginda Raja tak jadi menghukum Abu Nawas dan mempersilahkannya untuk ikut rapat bersama mereka. Kisah selanjutnya. Sepertinya tak ada hari di mana Abu Jahil duduk tenang tanpa membuat masalah. Meskipun beberapa kali menanggung malu karena ulahnya sendiri, Abu Jahil tetap tidak ada tobat-tobatnya sedikit pun. Ia selalu berbuat jahil terhadap Abu Nawas. Terlepas keusilannya itu hanya bercanda atau serius, Abu Nawas juga selalu bisa membuat Abu Jahil tak berkutik dan garuk-garuk kepala. Seperti pada kisah berikut ini, yang mana kisah ini bermula ketika Abu Nawas tinggal di rumah terpencil yang berdekatan dengan rumah Abu Jahil. Setiap kali Abu Nawas mendapatkan uang dari menjual kayu yang ia kumpulkan, lalu disembunyikannya di dalam tanah tepat di samping rumahnya. Kapan saja ia butuh uang, Abu Nawas menggali tanah tersebut dan mengambil seperlunya, kemudian menguburkan lagi sisanya. Hal itu ia lakukan karena memang sudah beberapa kali rumah Abu Nawas dibobol oleh maling. Kalau Abu Nawas menyimpan semua uangnya di dalam rumah, ia khawatir semuanya itu juga akan ludes di gondol maling. Suatu malam, saat Abu Nawas akan menyembunyikan uang di dalam tanah, diam-diam Abu Jahil mengintip dari balik jendelanya. Ia penasaran dengan apa yang dilakukan oleh tetangganya itu. Ketika Abu Nawas sudah masuk ke dalam rumah, Abu Jahil mendatangi tanah tempat Abu Nawas menyimpan uangnya. Setelah digali, Abu Jahil terkejut melihat banyak sekali uang di dalamnya. Tanpa pinggir panjang, ia langsung mengambil semua uang tersebut. Dan esok paginya, saat Abu Nawas akan belanja ke pasar, ia menggali tanah untuk mengambil beberapa keping uang. Namun ternyata seluruh uangnya telah hilang. Kurang ajar, aku harus menemukan siapa ini pelakunya, pikir Abu Nawas. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas kembali menyimpan uang 5 dirham di dalam tanah seperti biasanya. Setelah malam menjelang, Abu Nawas mengintip dari balik jendela miliknya. Tidak lama berselang, Abu Jahil mendatangi tempat di mana Abu Nawas menyimpan uang itu. Ia menggali tanah tersebut dan mengambil uang 5 dirham di dalamnya. Dari situlah Abu Nawas baru mengetahui
ternyata Abu Jahil lah pelakunya. Tapi karena tak ingin membuat keributan dan tak ingin mempermalukan Abu Jahil, Abu Nawas mempunyai rencana lain agar uang yang dicurinya bisa kembali lagi. Esok harinya, Abu Nawas mendatangi rumah Abu Jahil dan mengajaknya ngobrol. Abu Nawas bersikap seolah-olah sedang tidak kehilangan uang, sehingga membuat Abu Jahil percaya diri dan tidak merasa khawatir. Di tengah-tengah obrolannya, Abu Nawas berkata, "Abu Jahil, aku mau minta tolong, kamu bisa nggak?" Pinta Abu Nawas. "Katakan saja Abu Nawas, apa yang bisa aku lakukan?" tanya Abu Jahil. "Aku minta tolong bantu menghitung uang simpananku Abu Jahil," kata Abu Nawas. "Wah, dengan senang hati Abu Nawas. Coba sebutkan, jumlah uang simpananmu berapa?" balas Abu Jahil. Abu Nawas lalu memberitahu jumlah uang yang ia simpan. Di dalam peti ada 700 dinar, dan yang ia simpan di lemari ada 300 dinar. Tak lupa juga Abu Nawas menyebutkan uang yang ia pendam di dalam tanah di samping rumahnya, yang sejumlah 1000 dinar. Setelah itu, Abu Jahil mulai menghitungnya, dan jumlah total uang simpanan Abu Nawas adalah 2000 dinar. "Sekarang aku minta saranmu Abu Jahil," ucap Abu Nawas. "Boleh, katakan saja. Mau minta saran apa?" balas Abu Jahil. "Gini Abu Jahil, nanti malam aku mau menyimpan semua uangku yang 2000 dinar itu di dalam tanah di samping rumah. Gimana menurutmu?" tanya Abu Nawas. "Ide bagus itu Abu Nawas. Ya sudah, ambil semua uang yang ada di peti dan di lemari, lalu sembunyikan di dalam tanah tersebut menjadi satu," tutur Abu Jahil. "Tapi, apa kau yakin itu aman Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Pasti aman lah Abu Nawas. Kenapa kau khawatir? Kan gak ada orang yang tahu selain kita," ujar Abu Jahil. "Soalnya aku juga belum sempat memeriksa uang yang aku pendam di dalam tanah yang kemarin. Apakah jumlahnya berkurang atau masih utuh?" tutur Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam. Dalam hati ia berkata, "Aku harus segera mengembalikan uang itu, supaya Abu Nawas mau menaruh semua uangnya di situ. Besok malamnya baru aku akan mengambilnya lagi. Dan aku pasti mendapat lebih banyak, 2000 dirham. Kemudian Abu Jahil berkata kepada Abu Nawas, "Percaya deh Abu Nawas, uang yang kau pendam di dalam tanah itu pasti masih utuh. Siapa juga yang akan mencurinya?" Mendengar itu, Abu Nawas hanya manggut-manggut, berpura-pura percaya sepenuhnya kepada Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, nanti malam aku akan periksa dulu uang yang aku pendam kemarin. Kalau jumlahnya masih utuh, baru aku akan simpan semua uangku di situ," balas Abu Nawas. "Makasih Abu Jahil atas sarannya. Aku pamit dulu ya, mau pergi ke pasar," kata Abu Nawas melanjutkan. Selepas Abu Nawas pergi ke pasar, Abu Jahil langsung menaruh kembali uang curiannya di dalam tanah tempat Abu Nawas menyimpan. Ketika malam tiba, Abu Nawas menggali tanah dan mendapati uang yang dicuri telah kembali. Abu Jahil yang sedari tadi mengamati Abu Nawas merasa bahagia, karena ia yakin sebentar lagi akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Besok malamnya, Abu Jahil langsung menggali tanah tempat penyimpanan uang Abu Nawas. Namun ternyata ia tak mendapati uang sepeser pun. Akhirnya Abu Jahil menyadari bahwa Abu Nawas telah memperdayai dirinya dan telah mendapatkan uangnya kembali. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berangkat menuju pasar untuk berjualan mencari rezeki tambahan. Sesampainya di pasar, ia langsung menggelar tikar sebagai lapak jualannya. Kebetulan pada hari itu, ia berjualan sandal ajaib. Abu Nawas mulai berteriak-teriak, menawarkan barang dagangannya kepada orang-orang yang di pasar. Sandal ajaib,
silakan dibeli sendal ajaib, teriak Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat barang dagangannya. Silakan tuan, mau membeli sendal? Tanya Abu Nawas. Iya, apakah ini sendal ajaib? Tanya pemuda. Oh, tentu saja tuan, sendal ini sendal ajaib, jawab Abu Nawas. Saya tuh ingin mencari sendal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini, kata pemuda itu. Ah, gimana? Maksud tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas lagi. Jadi gini, saya ini kan sudah lama miskin dan ingin sekali menjadi orang kaya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberi saya sebuah keberuntungan, kata pemuda itu. Sejurus kemudian Abu Nawas menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat pemiliknya dari tidak berada menjadi berada. Karena tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa berpikir panjang, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual oleh Abu Nawas. Pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut, kemudian meninggalkan Abu Nawas dan berkeliling kampung, dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Pemuda tersebut terus-menerus berjalan mengitari kampung-kampung dengan menggunakan sandal ajaibnya tersebut. Namun harapannya tak kunjung terwujud juga. Bukannya keberuntungan, si pemuda malah mendapat kemalangan. Ia hampir saja dihakimi warga karena dikira pencuri yang sedang warawiri mengintai mangsa. Hari sudah menjelang sore. Dengan perasaan marah dan kecewa, ia akhirnya mencari Abu Nawas untuk meminta pertanggungjawabannya. Setelah bertanya ke sana dan kemari, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. Assalamualaikum, sapa pemuda itu. Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan? Tanya Abu Nawas. Kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Malahan hampir saja aku celaka dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau kan sudah mengatakan jika sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya? Protes si pemuda. Tunggu dulu tuan. Seingat saya tuh nggak pernah mengatakan seperti itu tuan, sanggah Abu Nawas. Saya itu hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya menjadi berpunya. Buktinya adalah tuan sebelumnya kan belum memiliki sandal ajaib. Nah, sekarang kan sudah memilikinya, kata Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu pun terdiam. Ia akhirnya sadar bahwa dirinya sedang salah menafsirkan. Lalu, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib? Tanya pemuda. Oh itu. Ya kalau itu kan memang namanya sandal ajaib, bukan sandalnya yang ajaib, jawab Abu Nawas. Gini tuan, jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya kepada sesuatu selain Allah bisa membuat kita syirik dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan di akhirat kelak. Buktinya yang tuan alami sendiri hari ini. Oleh karena itu tuan, segeralah bertobat kepada Allah SWT, tambah Abu Nawas. Akhirnya dengan perasaan malu, pemuda itu pun pergi begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Ia menyadari jika ia telah melakukan kesalahan, karena mengharap sesuatu kepada selain Allah dan tanpa berusaha. Mulai saat itu juga, ia langsung bertobat kepada Allah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa.
Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Sering memberikan solusi kepada banyak orang atas masalah yang mereka alami. Sering diminta baginda raja untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di istana. Dan tak jarang pula diminta tuan hakim untuk membuktikan kebenaran dalam suatu perkara yang rumit. Dialah Abu Nawas, seorang sufi yang cerdik, banyak ilmu, humoris dan konyol. Tapi di setiap alasannya masuk akal. Seperti pada kisah kali ini, yang mana kisah ini diawali ketika seorang saudagar kaya yang mempunyai toko besar dan karyawan yang banyak disatroni oleh pencuri. Semua barangnya digasak ludes tak tersisa. Lalu si pencuri itu pun melarikan diri. Atas peristiwa itu, saudagar tersebut menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia merenung di depan tokonya. Dia memikirkan cara bagaimana supaya si pencuri itu bisa tertangkap. Sementara itu, si pencuri kini menjadi kaya raya. Dia bersenang-senang dengan bebas dan menginvestasikan harta curiannya. Dan saudagar tersebut sangat sedih atas rahibnya harta kekayaan yang dimilikinya. Dia pun menyebarkan mata-mata untuk mengintai si pencuri. Namun tidak ada satupun yang berhasil menemukan jejaknya. Akhirnya si saudagar berencana untuk mencarinya sendiri. Dengan menyamar layaknya pengemis, dia berjalan mengelilingi kampung. Pakaiannya yang kotor dan lusuh membuat orang-orang tak mengenalinya. Dia mengemis kepada setiap orang yang dia jumpai. Setelah beberapa bulan, ia terus berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lain, tapi belum berhasil menemukan si pencuri. Sampai-sampai dia merasa putus asa. Ketika dia berniat kembali ke kampung halaman, di perjalanan dia berpapasan dengan iringan pedagang yang datang dari jauh. Ia lalu mendekati mereka dan mengamatinya dengan seksama. Saat bertatap muka dengan mereka, dia melihat salah satu orang menggunakan jubah mewah miliknya. Loh, bukankah itu jubah milikku? Dia pasti pencurinya, pikir saudagar tersebut. Ia pun segera menangkapnya. Hei pencuri busuk, kamu tidak akan bisa lolos dariku. Kau telah merampok semua hartaku, kata saudagar itu penuh emosi. Si pencuri tak kalah gertak. Ia berpura-pura tidak terima atas perlakuan saudagar tersebut. Kurang ajar, mana ada pengemis punya banyak harta. Lihatlah penampilanmu, kotor dan bau. Oh iya, aku ingat. Kamu dulu kan yang pernah bekerja pada aku, tapi kamu aku pecat karena kerjamu gak pecus. Jadi begini caramu membalas kebaikanku, mencoba mempermalukanku di hadapan orang-orang. Masih untung dulu aku hanya memecatmu. Seharusnya aku memenjarakanmu, karena kamu pernah kedapatan mencuri barangku, kata si pencuri berpura-pura. Apa? Mencuri hartamu? Kamu yang mencuri hartaku. Enak saja kamu membalikan fakta, balas si saudagar tak terima. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayo ikut bersamaku menghadap Tuan Hakim. Kau akan mendapatkan balasannya, kata si saudagar melanjutkan. Ayo, aku gak takut. Hakim juga pasti lebih tahu mana pencuri yang sebenarnya, timpal si pencuri. Maka mereka berdua pun pergi menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, keduanya menceritakan apa yang terjadi. Si pencuri mengaku bahwa dia adalah seorang saudagar dan menuduh si pencuri pernah mencuri hartanya. Sedangkan si saudagar mengatakan bahwa semua hartanya telah dicuri olehnya. Hakim pun menjadi bingung dan tak tahu siapa di antara mereka yang benar. Kalau dilihat dari penampilan kalian berdua, sepertinya aku lebih mempercayaimu, kata Tuan Hakim menunjuk si pencuri.
Lagian mana ada saudagar kaya berpakaian lusuh dan jadi pengemis, ucap Tuan Hakim sambil melirik si saudagar. Benar Tuan Hakim, mana ada saudagar kaya menjadi pengemis, pakaiannya juga lusuh begitu, timpal si pencuri. Tenang dulu. Aku tidak akan gegabah mengambil keputusan. Namun aku juga tak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, tutur Tuan Hakim. Di antara mereka pasti ada yang berbohong, tapi aku nggak tahu siapa yang sebenarnya pencuri, kata Tuan Hakim dalam hati. Ketika Tuan Hakim sedang kebingungan, tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Baiklah saudara-saudara, untuk menyelesaikan masalah ini hanya ada satu solusinya. Nanti akan ketahuan siapa di antara kalian yang berbohong, tutur Tuan Hakim. Apa itu solusinya Tuan Hakim? Tanya mereka berdua. Saya akan memanggilkan kawan saya yang bernama Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Mendengar nama Abu Nawas disebut, si pencuri sempat menelan ludah. Wah, aduh, bahaya ini. Jangan sampai aku ketahuan. Pokoknya kalau Abu Nawas menyuruh apa saja, aku harus menurutinya. Jangan sampai ia curiga, pikir si pencuri. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Tuan Hakim lalu mengadukan kasus yang membuatnya pusing dan kewalahan itu. Kemudian Abu Nawas menghampiri dua orang yang sedang bertikai. Oh, jadi itu masalahnya. Kalian berdua saling tuduh dan tak mau ada yang mengaku. Baiklah, di ruangan ini kan ada dua jendela. Aku minta kepada kalian berdua untuk membuka jendelanya. Dan masing-masing dari kalian menyodorkan kepala keluar jendela. Perintah Abu Nawas. Mereka berdua menuruti dan segera melakukannya. Saat mereka sudah dalam posisi yang diperintahkan, Abu Nawas tiba-tiba berteriak. Penjaga, pukul kepala si pencuri. Ketika si pencuri mendengar teriakan Abu Nawas itu, tanpa ia sadari, secara refleks kepalanya langsung masuk ke dalam ruangan. Sementara si saudagar hanya terdiam tak bergerak dari tempatnya. Dengan demikian, Abu Nawas pun bisa mengetahui siapa pencuri yang asli. Tuan Hakim, pencurinya adalah orang itu yang berpenampilan seperti saudagar, kata Abu Nawas. Tuan Hakim pun langsung menyuruh prajurit untuk menangkapnya. Si pencuri akan dihukum penjara dan diharuskan mengembalikan sisa harta curiannya. Sementara si saudagar akhirnya senang hartanya bisa kembali. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihnya, si saudagar memberikan hadiah uang kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Mempunyai kebun mangga yang sedang berbuah memang sesuatu yang sangat menyenangkan. Apalagi sebentar lagi sudah bisa dipanen. Itulah kebun mangga Abu Nawas, yang sedari kecil tanamannya dirawat dengan sepenuh hati. Tapi ada saja hal aneh yang dialami Abu Nawas. Kebun mangga yang sebentar lagi panen itu ternyata berkali-kali diambil oleh maling. Bahkan sempat-sempatnya maling itu makan buah mangga di kebun. Ini terbukti dari banyaknya kulit dan biji mangga yang berserakan di bawah pohon. Usut punya usut, ternyata yang mencuri di kebun mangga Abu Nawas adalah seorang pengemis yang bernama Mang Sarmun. Kebanyakan warga memanggilnya Sarmis, Sarmun si pengemis. Awalnya Abu Nawas membiarkannya, lebih karena kasihan. Karena memang kehidupan Mang Sarmis ini jauh dari kata cukup. Ia hanya mengandalkan pemberian dari orang lain. Tapi lama-kelamaan ternyata Mang Sarmis ini menjadi kebiasaan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Hingga akhirnya Abu Nawas memutuskan hendak memberinya pelajaran. Ketika Mang Sarmis tengah mengambil buah-buahan di kebun, Abu Nawas langsung menangkapnya. Kau pikir buah-buahan di kebun ini punya keluargamu apa? Aku susah payah merawatnya.
kamu malah enak-enakan mengambilnya, bentak Abu Nawas. Tapi dengan entengnya, Mang Sarmis membalas. Loh, kamu gak tahu, aku ini kan hamba yang dicintai Allah. Bukankah Allah mencintai fakir miskin? Dan kebun ini sejatinya adalah milik Allah kan? Begitu juga buah-buahan yang ada di dalamnya. Jadi aku hanya memakan yang merupakan milik Allah, karena aku ini kan hamba Allah yang dicintainya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun hanya terdiam, karena pada dasarnya apa yang dikatakan Mang Sarmis memang benar adanya. Ia pun lalu melepaskan Mang Sarmis. Rupanya alasan tersebut selalu diucapkan manakala tertangkap basah mengambil buah di kebun Abu Nawas. Dan lagi-lagi Abu Nawas kembali melepaskannya. Kalau begini terus caranya, panen kebunku bisa rugi, batin Abu Nawas. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide yang cemerlang. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas membuat tongkat kayu dan dibawa ke kebun miliknya. Setibanya di sana, selang tidak berapa lama, datanglah Mang Sarmis untuk mengambil buah mangga. Meskipun dia melihat ada Abu Nawas di situ, ia tak memperdulikannya sama sekali. Dengan santainya, Mang Sarmis mengambil buah-buahan dan memakannya. Kesempatan ini langsung digunakan Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Woi, lagi ngapain kamu?" tanya Abu Nawas. "Kamu gak lihat, hamba Allah ini sedang memakan buah mangga milik Allah. Apakah ada yang salah?" kata Mang Sarmis balik bertanya. "Oh enggak ada yang salah kok," balas Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba Abu Nawas memukulnya dengan tongkat kayu yang sudah ia siapkan dari rumah. Sontak Mang Sarmis menjerit kesakitan. "Celakalah kamu, berani-beraninya menyakiti hamba Allah," umpat Mang Sarmis. Abu Nawas pun membalas. Loh, aku kan memukul hamba Allah dengan tongkat kayu dari pohon Allah, karena inilah tugasku menjaga kebun milik Allah." Mang Sarmis tak mau kalah. "Tapi aku kan hamba yang dicintai Allah," ujar Mang Sarmis. Namun Abu Nawas juga tak kehilangan akal. "Memang Allah sudah memberi izin padamu? Oh, atau perlu aku bantu kamu berjumpa dengan Allah, biar kamu bisa minta izin langsung padanya?" kata Abu Nawas. "Gimana caranya?" tanya Mang Sarmis heran. "Itu sih gampang. Tunggu kamu di sini. Aku ngambil pedang dulu di rumah untuk menebas batang lehermu," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Mang Sarmis pun kincep, tak bisa berkata-kata. "Hei Sarmis, denger ya. Kalau kamu ulangi lagi, aku tak segan-segan membuatmu minta izin pada Allah langsung," ancam Abu Nawas. Mang Sarmis pun langsung lari terpontang-panting ketakutan. Dan sejak saat itu, Mang Sarmis tak pernah lagi mengambil buah-buahan di kebun milik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Setiap orang pasti butuh uang. Dengan uang, orang bisa membeli makanan agar tetap bisa hidup untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan si cerdik ini. Dia tidak bekerja, namun bisa mendapatkan uang untuk digunakan berbelanja bahan makanan oleh istrinya yang setia. Adapun kisah Abu Nawas kali ini menceritakan tentang petualangan Abu Nawas yang kaya tanpa bekerja. Kehidupan Abu Nawas memang tak seberuntung kawan-kawannya yang lain, ataupun para saudagar yang pernah ditemuinya. Abu Nawas hidup dalam rumah yang sangat sederhana, dan tidak memiliki harta benda yang melimpah ruah. Walaupun begitu, Abu Nawas selalu ikhlas dan mampu melewati setiap rintangan yang dijumpai dalam kehidupannya. Abu Nawas tinggal serumah bersama dengan seorang istri.
Abu Nawas dapat pula meyakinkan istrinya bahwa akan selalu ada jalan bagi mereka yang ikhlas menjalani rintangan yang diberikan Allah. Dan pada suatu hari, istri Abu Nawas mengeluh atas kehidupan yang dijalaninya. Dirinya mengaku tak kuasa lagi dengan beban hidup yang ditanggungnya. Istri Abu Nawas itu mengeluh karena suaminya tak memiliki penghasilan, sehingga tak mampu memberinya nafkah yang cukup. "Suamiku, kapan mau beli gaun cantik untukku? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas, Adinda, hanya untuk mendapatkan ridho Allah," jawab Abu Nawas. "Ya kalau begitu, mintalah upah kepada Allah," sahut istri Abu Nawas. Seketika itu juga, Abu Nawas langsung pergi ke pekarangan rumahnya. Dengan berbekal alat peribadatan yang lengkap, Abu Nawas mulai bersujud dan menyampaikan permohonan-permohonannya kepada Allah. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping emas ya Allah," ujar Abu Nawas dengan suara lantang, dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya, doa Abu Nawas itu terdengar oleh salah seorang tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah. Tak lama kemudian, tetangga Abu Nawas ini memiliki keinginan untuk berbuat usil dengan melemparkan 100 keping emas ke kepala Abu Nawas. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping emas ya Allah," teriak Abu Nawas untuk kesekian kalinya, dan diikuti 100 keping koin emas jatuh tepat di atas kepalanya. Abu Nawas yang terkejut langsung lari ke dalam rumah sambil membawa uang yang baru saja didapatkan kepada istrinya. "Istriku, aku memang wali Allah. Ini lihat, aku baru saja mendapatkan upah dari Allah," tutur Abu Nawas. Tetapi tetangga Abu Nawas tadi tak terima kalau uang yang dilemparkannya menjadi milik Abu Nawas. Oleh karena itu, pintu rumah Abu Nawas langsung digedor oleh tetangganya tadi. "Ya Abu Nawas, kembalikan uang yang tadi aku lemparkan kepadamu. Itu milikku," ucap tetangganya. "Lah, bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku tadi memohon kepada Allah, dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah," jawab Abu Nawas. Tetangganya yang usil tadi tidak terima dan mengajak Abu Nawas agar diselesaikan di pengadilan. Karena secara kebetulan semua jubah Abu Nawas dicuci dan belum kering, mau tak mau Abu Nawas meminjam jubah ke tetangganya itu. Dan untuk mempercepat perjalanan, tetangganya itu juga meminjamkan seekor keledai ke Abu Nawas, karena memang Abu Nawas tak punya keledai. Tak lama kemudian mereka pun sudah di pengadilan dan menjalani sidang. "Abu Nawas, kamu di sini karena suatu perkara. Kamu telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini," kata hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. "Lantas apa pembelaanmu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim kembali. "Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja Tuan Hakim tanyakan. Misalnya cuma ini yang saya pakai. Keledai saya yang ada di luar itu, tentu semua diakui sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi itu memang semua milikku," teriak tetangganya yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Bagi sang hakim, bukti-bukti yang diterimanya sudah cukup untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Hakim pun memutuskan bahwa Abu Nawas menang dan uang yang jatuh di kepalanya menjadi miliknya. Dan sesampainya di rumah, Abu Nawas mengembalikan jubah dan keledai ke tetangganya, kemudian berjalan melenggang tersenyum bahagia sembari melihat ke 100 koin emas yang ada di tangannya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas berjalan di tengah pasar sambil melihat ke dalam topinya, lalu tersenyum bahagia. Orang-orang pun heran, lalu mereka bertanya, saudaraku, Abu Nawas, apa yang kau lihat ke dalam topimu itu? Kok sampai membuatmu tersenyum bahagia seperti itu? Oh ini, aku sedang melihat surga yang dihiasi barisan bidadari, kata Abu Nawas dengan ekspresi meyakinkan. Ah, masa? Coba aku lihat, kata salah seorang yang penasaran melihat tingkah Abu Nawas. Ya silakan, tapi aku nggak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat, kata Abu Nawas. Loh, memangnya kenapa Abu Nawas? Tanya orang-orang di sekitar Abu Nawas yang serempak, karena sama-sama semakin penasaran. Ya, karena hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dengan bidadarinya di dalam topi ini, kata Abu Nawas meyakinkan. Salah seorang mendekat, lalu berkata, sini, coba aku lihat. Silahkan, kata Abu Nawas. Orang itu pun bersegera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok orang di sekelilingnya. Wah, benar kamu. Aku melihat surga di topi ini dan juga bidadari. Subhanallah, kata orang itu berteriak. Orang-orang pun heboh ingin menyaksikan surga dan bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas mewanti-wanti bahwa hanya orang beriman yang bisa melihatnya, tetapi tidak untuk orang kafir. Dari sekian banyak yang melihat ke dalam topi, banyak yang mengaku melihat surga dan bidadari. Tetapi ada beberapa di antaranya yang tidak melihat sama sekali, dan berkesimpulan bahwa Abu Nawas telah berbohong. Mereka pun melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja, dengan tuduhan telah menebarkan kebohongan di tengah masyarakat. Dan akhirnya Abu Nawas pun dipanggil menghadap Baginda Raja untuk diadili. Memangnya benar di dalam topimu bisa terlihat surga dengan bidadarinya? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka Yang Mulia, tapi ya hanya orang beriman dan soleh saja yang bisa melihatnya. Kalau yang tidak bisa melihatnya, ya berarti dia belum beriman dan masih kafir itu. Kalau Paduka mau menyaksikannya sendiri, silahkan, kata Abu Nawas. Baiklah, kalau begitu coba, aku mau menyaksikannya sendiri, kata Baginda Raja. Dan sudah tentu, Raja tak melihat surga, apalagi bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tapi Raja lalu berpikir, kalau sampai ia mengatakan tidak melihat surga dan bidadari, berarti ia termasuk tidak beriman. Akibatnya bisa merusak reputasinya sebagai raja. Maka Raja itu pun berteriak girang. Wah, kamu benar Abu Nawas, aku menyaksikan surga dan bidadari di dalam topimu. Rakyat yang menyaksikan reaksi rajanya itu lalu diam seribu bahasa, dan tak ada lagi yang berani membantah Abu Nawas. Mereka takut berbeda dengan raja, karena khawatir dianggap dan dicap kafir atau belum beriman. Dan akhirnya konspirasi kebohongan yang ditebar oleh Abu Nawas mendapat legitimasi dari raja. Boleh jadi dalam hati Abu Nawas tertawa sinis sambil bergumam, beginilah akibatnya kalau ketakutan sudah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan pun akan merajalela. Ketika keberanian lenyap dan ketakutan telah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan akan melenggang-langgang sebagai sesuatu yang benar. Ketakutan untuk berbicara jujur juga karena faktor gengsi.
gengsi dianggap belum beriman, atau dengan alibi atau alasan lainnya. Kepercayaan diri sebagai pribadi yang mandiri untuk berkomitmen pada kebenaran berdasarkan prinsip kejujuran telah dirontokkan oleh kekhawatiran label status yang sesungguhnya sangat subjektif dan semu. Kecerdikan konspirasi opini publik Abu Nawas telah menumbangkan kebenaran dan kejujuran. Dan akhirnya, kecerdasan tanpa kejujuran dan keberanian takluk di bawah kecerdikan yang dilakonkan dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri, meskipun itu adalah kebohongan yang nyata. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada kisah kali ini, kita akan menyaksikan keseruan Abu Jahil menjadi pemeran utama. Dan kisah ini bermula ketika suatu hari Abu Jahil terlihat sibuk belanja di pasar. Tanpa diduga, ia bertemu sahabat lamanya. Abu Jahil, apa kabar kamu?" tanya sahabatnya. "Alhamdulillah baik kawan. Udah lama kita nggak ketemu ya," balas Abu Jahil. Setelah basa-basi ngobrol cukup lama, kemudian Abu Jahil diajak sahabatnya main ke rumahnya. Di sana Abu Jahil dijamu berbagai macam hidangan. Setelah selesai makan, mereka berdua pun kembali ngobrol. Kawan, jujur saja, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang paling istimewa. Oh iya kawan, besok aku juga ingin mengundangmu. Kamu harus datang ya," pinta Abu Jahil. "Wah, memangnya ada acara apa nih?" tanya sahabatnya. Nggak ada acara apa-apa. Aku cuma ingin mengundangmu makan siang di rumahku. Pokoknya kamu harus datang," kata Abu Jahil mewanti-wanti. "Siap Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," balas sahabatnya. Dan esok harinya, untuk mempersiapkan penjamuan kawannya, Abu Jahil pun membeli 2 ekor kelinci. Tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Ia pun teringat dengan tetangganya yang jago memasak dan meminta bantuan kepadanya, yang tak lain dan tak bukan adalah Abu Nawas. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sedang sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar ya. Mau jemput sahabatku di pasar. Dia itu belum tahu alamat rumahku." "Oh ya Abu Jahil, gak apa-apa. Aku akan masak sop kelinci yang paling lezat," kata Abu Nawas. Ketika sop kelinci buatan Abu Nawas sudah matang, ternyata Abu Jahil belum pulang. "Sepertinya lezat juga daging kelinci ini," pikir Abu Nawas. Ia pun mencicipinya satu iris. "Mantap, lezatnya bukan main. Aku memang koki hebat, koki profesional," ucap Abu Nawas dengan membanggakan diri sendiri. Karena ketagihan, ia terus menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang. Ayo kita siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi kayaknya akan lebih nikmat lagi kalau ditambah dengan roti Abu Jahil," ucap Abu Nawas menyarankan. "Wah bener kamu Abu Nawas.
Yaudah, tunggu sebentar ya. Aku akan keluar beli roti, balas Abu Jahil. Sementara sahabatnya Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Dan ketika Abu Jahil keluar untuk membeli roti, Abu Nawas menghabiskan semua daging kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya Abu Nawas mulai berpikir, bagaimana caranya supaya Abu Jahil tidak marah ketika tahu bahwa daging kelincinya sudah habis. Tiba-tiba muncullah sebuah ide jahil Abu Nawas. Abu Nawas lalu menemui sahabat Abu Jahil yang sedari tadi duduk lesu menahan lapar di ruang tamu. Kawan, kamu tahu nggak kenapa Abu Jahil mengundangmu kemari? Tanya Abu Nawas. Oh ya tahulah, karena aku ini kan sahabat istimewanya, jawabnya. Wah, berarti kamu belum ngerti yang sebenarnya ya, balas Abu Nawas pura-pura sedih. Loh, memangnya ada apa dengan Abu Jahil? Tanya sahabatnya penasaran. Begini kawan, aku sih cuma kasihan sama kamu, makanya aku kasih tahu. Jadi sebenarnya sudah lama Abu Jahil ini gila. Dia sudah berobat kemana-mana tapi nggak ada satupun yang mampu menyembuhkannya. Terus ada seorang tabib yang menyarankan supaya Abu Jahil itu makan telinga manusia. Dan anehnya sarannya itu manjur. Lambat laun Abu Jahil sudah mulai agak waras. Sekarang dia juga udah bisa mulai mengenali siapa saja sahabatnya. Nah sialnya, alasan dia mengajakmu ke sini itu biar bisa memotong kedua telingamu untuk dimakan dijadikan obat, kata Abu Nawas memberitahu dengan ekspresi serius. Wah serius kamu? Tanya sahabatnya terkejut. Ya kalau nggak percaya, lihat aja ke dapur. Aku disuruh memasak sop, tapi nggak ada dagingnya. Coba, mau masak daging apa lagi kalau bukan kedua telingamu? Ujar Abu Nawas semakin serius. Spontan sahabat Abu Jahil itu segera masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. Waduh, bener nih, aku harus secepatnya pergi dari sini, pikir sahabatnya. Ketika dia hendak pergi keluar, dia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. Maaf kawan, jadi lama nih, aku siapin hidangannya dulu ya, kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan rotinya kepada Abu Nawas. Loh, mana sop kelincinya Abu Nawas? Tanya Abu Jahil bingung ketika melihat sop kelincinya tinggal kuah. Ini Abu Jahil, kawanmu itu mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di bajunya. Coba lihat, dia lari keluar kan? Dia itu ketakutan dan malu padamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahil lalu menengok ke arah ruang tamu, dan benar saja, ternyata sahabatnya sudah pergi lari keluar. Abu Jahil pun segera berlari menyusulnya. Kawan, tunggu dulu. Ambil satu saja. Yang satunya berikan padaku, teriak Abu Jahil. Kamu gila ya? Gak akan aku berikan, teriak sahabatnya sambil lari terbirit-birit dikejar Abu Jahil. Abu Nawas yang menyaksikan hal itu langsung tertawa terpinggal-pinggal sambil makan roti yang baru saja Abu Jahil beli. Terlepas cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya kita selalu cek and recheck segala kabar berita yang datang. Apalagi sebuah berita yang menyudutkan atau menjelek-jelekan pihak tertentu. Selalu waspada dan semoga bermanfaat. Seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.